Barat Gubernur NTT Victor Bungtilu Leskodat melakukan panen dan tanam jagung secara simbolis di Desa OTT, Kecamatan Sulamu, Kupang, NTT. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTT juga mengatakan mengalokasikan dana 25 miliar rupiah untuk program tanam jagung panen sapi atau TJPS di lahan 10.000 hektar di beberapa kabupaten di NTT. Suatu inovasi manajemen dan sistem manajemen, karena apapun juga inovasi itu kalau tidak akan didukung oleh semua lini di dalamnya untuk memberikan suatu kontribusi terhadap apa yang dilakukan masyarakat, itu tidak akan bisa disebut inovasi karena itu tidak berkembang. Tapi lewat inovasi, di mana ketersediaan inovasi teknologi berupa varietas unggul yang dilakukan oleh Badan Litbang, terus model tanamnya double track, itu juga merupakan inovasi yang memang harus kita bangun. Dan bagaimana menciptakan inovasi bagi masyarakat itu untuk dapat melakukan itu juga tidak gampang. Kita harus meyakinkan itu dan masyarakat melihat hal itu di lapangan dan memberikan dampak yang memang bagus, mereka akan tertarik. Sementara untuk yang lain sebagai pendukung, itu seperti yang tadi saya bilang dari mitra-mitra itu juga merupakan inovasi yang memang dalam manajemen itu harus dibangun kerjasama di situ. Jadi masing-masing mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dari dinas mempunyai tanggung jawab, dari off-taker mempunyai tanggung jawab, apalagi sebagai pendamping itu menjadi tanggung jawab yang memang betul-betul harus diterapkan untuk memang sebagai ujung tombak untuk pelaksanaan TJPS ini berhasil. Jadi ini merupakan suatu inovasi terbaru yang memang walaupun kita lihat bahwa nanti akhirnya menuju ke integrasi farming system antara jagung dan sapi, ini juga merupakan suatu inovasi yang memang harus dibangun lebih kencang lagi, karena masyarakat NTT ini terbiasa hanya dengan menghasilkan panen jagung dan hasilnya limbah begitu banyak. Nah, ini bagaimana dengan sistem TJPS ini sapi dimasukkan untuk memanfaatkan limbah dari jagung, nanti dari sapi menghasilkan kotoran feses untuk menghasilkan pupuk bagi jagung atau bisa dijual sebagai bagian tambahan untuk kehidupan masyarakat. Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang secara agroekologi termasuk dalam kawasan lahan kering iklim kering. Secara sosial ekonomi, pengelolaan pertanian lahan kering sangat terbatas baik pada aspek teknologi, pengetahuan, tenaga kerja, dan modal. Secara biofisik, sebagian besar lahan pertanian lahan kering merupakan tanah yang masih berumur muda, sehingga lapisan sulung tanahnya tipis. Komoditas yang berdampak dan memberi harapan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah komoditas jagung dan ternak sapi. Program kegiatan yang menggabungkan dua komoditas, yakni jagung dan ternak sapi, dikemas dalam satu kegiatan yang menjadi program unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah tanam jagung panen sapi yang disingkat TJPS. TJPS atau tanam jagung panen sapi merupakan tagline dari manajemen usaha tani, di mana dengan menanam jagung, petani bisa memperoleh ternak sapi dalam jangka waktu yang cepat. Tujuan jangka pendek dari pelaksanaan TJPS adalah mendorong petani untuk meningkatkan produksi jagung dan memiliki ternak sapi. Tujuan jangka menengah adalah mendorong petani untuk memulai implementasi integrasi farming system. Sedangkan tujuan jangka panjang yakni menciptakan petani berpendapatan tinggi dan berkelanjutan melalui integrasi farming system. Terobosan inovasi yang diusung dalam perubahan ini adalah optimalisasi manajemen tanam jagung panen sapi yang terukur dan terencana dengan memanfaatkan inovasi teknologi penelitian dan pengembangan atau Litbang Pertanian menuju integrasi farming system. Adapun tahapan kegiatan atau milestone aksi perubahan yang dilakukan dalam kegiatan TJPS di BPTP NTT adalah sebagai berikut. Pelaksanaan aksi perubahan dimulai dari proses kepemimpinan yang terdiri dari yang pertama,
membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Pelaksanaan aksi yang kedua, yakni pengelolaan budaya kerja. Dan pelaksanaan aksi yang ketiga, yakni membangun jejaring dan kolaborasi. Deskripsi capaian hasil kepemimpinan dalam perbaikan kinerja organisasi terdiri atas yang pertama, pembentukan tim efektif. Deskripsi capaian hasil kepemimpinan dalam perbaikan kinerja organisasi yang kedua adalah pelaksanaan FGD dengan stakeholder. Sedangkan deskripsi capaian hasil kepemimpinan dalam perbaikan kinerja organisasi yang ketiga adalah pelatihan dan bimbingan teknis atau BIMTEK. Dalam kegiatan TJPS, komponen teknologi utama untuk menghasilkan produksi, produktivitas, dan pemanfaatan limbah jagung antara lain: yang pertama, penggunaan varietas unggul baru. Varietas unggul baru jagung yang digunakan adalah varietas Lamulu, sangat cocok dikembangkan di Nusa Tenggara Timur, yang sudah dikenalkan sejak tahun 2002. Karena toleran terhadap kekeringan, memenuhi preferensi petani, tahan OPT, dan potensi daya hasil tinggi apabila dibandingkan dengan varietas lokal. Komponen teknologi yang kedua adalah pemupukan. Kebutuhan hara nitrogen tanaman dapat diketahui dengan cara mengukur tingkat kehijauan daun jagung dengan menggunakan bahan warna daun atau BWD. Sedangkan kebutuhan hara fosfor dan kalium dapat diketahui dengan menggunakan perangkat uji tanah kering atau PUTK. Komponen teknologi yang ketiga adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman. Petani jagung umumnya sudah lebih familiar dengan OPT yang selalu menyerang tanaman dan senantiasa dilakukan pengendalian seperti hama penggerek batang, hama gudang, dan hama penggerek lainnya. Komponen teknologi yang keempat adalah jarak tanam dan penataan populasi. Dengan penataan ruang tanam cara double track dapat meningkatkan 7% populasi tanaman, di mana dengan cara konvensional tata tanam berbaris 80 x 40 cm 2 biji per lubang, populasinya 66.000 tanaman per hektar. Sedangkan cara double track populasinya 71.000 tanaman per hektar. Data produksi jagung sebelum adanya program kegiatan TJPS hanya 2,7 ton per hektar. Jika dibandingkan dengan sesudah menjalankan program kegiatan TJPS, dapat menghasilkan 4 kali lipat, yakni sekitar 8,2 ton per hektar. Jika dilihat pada data penjualan, menunjukkan sebelumnya untuk dijual hanya mencapai 2,95 ton, namun setelah menjalankan program TJPS, bisa menjual sampai 6,6 ton per hektar. Begitu pula dengan konsumsi rata-rata sebelum TJPS sekitar 1,7 ton, namun semenjak dilaksanakan TJPS sekitar 1,8 ton atau 366,41 kg per petani. Hasil uji coba penggunaan tongkol jagung sebagai pakan serat yang dikombinasikan dengan daun gamal dan lamtoro taramba pada 4 ekor sapi yang dipelihara di stasiun IP2TP Lili memberi dampak positif terhadap pertambahan bobot badan dan konsumsi selama 4 minggu. Konsumsi pakan selama 4 minggu seperti pada tabel menunjukkan bahwa minggu pertama sampai dengan minggu ketiga rata-rata konsumsi pakan masih banyak sisanya dibandingkan dengan yang dimakan atau intake. Namun setelah memasuki minggu keempat, terlihat sisa pakan yang ada sudah sangat sedikit, yakni rata-rata 1,01 kg dengan tingkat intake sebanyak 5,87 kg. Hal ini sejalan dengan bobot badan yang diperoleh pada minggu keempat. Rata-rata ternak sapi bobot badannya naik. Setelah melakukan transaksi jual jagung,
maka petani diharapkan dapat melakukan transaksi pembelian ternak sapi yang disesuaikan dengan besaran penerimaan uang hasil penjualan jagung yang secara otomatis langsung masuk ke dalam buku tabungan petani. Untuk sementara sampai dengan saat ini, mekanisme pembelian ternak sapi hasil TJPS belum bisa berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan belum ada penyedia dari swasta, perorangan atau pemerintah yang dapat menjamin kualitas dan kebutuhan petani untuk ternak sapi. Penandatanganan kesepakatan petani dengan off-taker dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama operasional atau KSO, agar petani secara langsung dapat merasakan hasil penjualan jagung dalam bentuk uang tunai yang sudah dibukukan di tabungan Bank NTT. Terkait dengan data petani TJPS, lokasi dan luasan lahan dapat dilihat dalam Google Drive. Data ini sebagai bukti bahwa petani dan lahan siap untuk dikelola dalam program kegiatan TJPS. Manfaat aksi perubahan. Yang pertama, membangkitkan semangat kepada bawahan dan memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan serta bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan sesuai dengan ucapan dan tindakan. Kedua, memiliki sifat keterbukaan dalam pelayanan publik serta memperhatikan segala risiko yang diambil dan mencari jalan keluar. Ketiga, memiliki pandangan luas dan transformasional dengan memperhatikan perkembangan zaman dan dinamika pekerjaan yang semakin cepat, canggih, dan terbuka dengan memanfaatkan informasi dan teknologi. Keempat, memiliki kepribadian atau integritas dan akuntabel dalam menjalankan tugas dengan menggunakan bahasa komunikasi yang baik dan benar untuk menyampaikan ide-ide dan harapan-harapan yang diinginkan bersama. Dan yang kelima, menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam suatu bingkai pekerjaan yang saling menguntungkan dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang atau program inovasi teknologi pertanian yang ada. Keberlanjutan aksi perubahan yang sekarang sudah menjadi program daerah, yakni Manajemen Tanam Jagung Panen Sapi TJPS, akan tetap berlanjut dan secara masif dikembangkan di 22 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Kendala yang ada dalam kegiatan TJPS yakni pada keadaan internal dan eksternal. Pada kondisi internal, yang pertama, terjadi pemotongan anggaran besar-besaran karena pandemi COVID-19, sehingga beberapa kegiatan mengalami penundaan. Kedua, keterlibatan tim efektif dalam aksi perubahan kurang maksimal karena pembatasan waktu dan pemberlakuan WFH dan WFO akibat pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, keterlibatan petani TJPS di lapangan terbatas, tidak bisa semua terlibat untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis karena pandemi COVID-19. Dan untuk kondisi eksternal, yang pertama, belum semua subsistem manajemen TJPS berjalan sesuai yang diharapkan, terutama dalam pembelian sapi bakalan. Kedua, belum melibatkan Dinas Peternakan dalam pelaksanaan kegiatan TJPS sebagai bagian dalam manajemen TJPS. Ketiga, kondisi alam dan iklim NTT yang beriklim kering tidak mudah untuk diprediksi karena keterbatasan air di lahan. Hal ini mempengaruhi produksi hasil jagung yang diperoleh, namun masih bisa untuk dijual dan disimpan sebagai food security. Keempat, keterlibatan penyuluh lapangan dengan wilayah kerjanya belum mendukung pelaksanaan program kegiatan TJPS yang ada. Dan yang kelima, ketersediaan sarana peternakan dalam hal ini berupa alat chopper untuk pencacah hijauan dan hammer sebagai penghancur tongkol jagung kurang tersedia di lapangan atau di tiap desa, sehingga mempersulit dalam pengolahan pakan ternak.